Welcome to Intechno Life and enjoy. Kehadiran monitor tidak bisa dilepaskan dari sebuah PC, baik itu komputer untuk menampilkan gambar maupun laptop untuk memperbesar layar yang ditampilkan layar laptop. Dan selain untuk menunjang produktivitas, ternyata monitor kini sudah bertambah fungsinya untuk dapat menampilkan gambar secara cepat dan akurat. Tidak hanya 60 Hz, kini mulai bermunculan monitor dengan refresh rate yang lebih besar untuk memberikan gamer sejumlah benefit. Dan berdasarkan alasan itulah, maka tidak heran bila banyak sekali gamer yang mencari monitor 100 Hz atau di atasnya, terutama di bawah 2 juta. Entah itu untuk main game FPS seperti Valorant atau game kompetitif lainnya yang rasanya menuntut refresh rate tinggi untuk dapat mendominasi lawannya. Apalagi kalau kamu sudah pernah memainkan game dengan refresh rate 100 Hz atau di atasnya, maka rasanya pasti akan aneh sekali kalau balik ke monitor yang hanya memiliki refresh rate 60 Hz atau 75 Hz. Dan hal ini karena mata sudah terlanjur nyaman dengan monitor 100 Hz ke atas. Jujur, hal ini kami akui cukup menyebalkan. Dan kalau kamu berencana untuk upgrade monitor 75 Hz kamu ke 100 Hz atau di atasnya, tapi dengan harga yang terjangkau, di video ini kami akan kasih kamu beberapa rekomendasinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Rekomendasi pertama ada AOC 27B1H2. Di urutan pertama monitor gaming murah, kami akan merekomendasikan 27B1H2 dari AOC ini. Salah satu kelebihan dari monitor ini di luar refresh rate 100 Hz-nya adalah layar yang cukup besar, yaitu 27 inch dengan jenis panel IPS dan response time 4 ms. Tentunya sudah lebih dari cukup untuk temani produktivitas dan kebutuhan gaming, serta memiliki desain ultra ramping yang menarik dengan harga yang terjangkau. Dan seperti yang kami bilang, monitor ini berbasis panel IPS dengan kedalaman warna 8 bit dan gamut warna sRGB 95%. Meskipun cakupan ruang warna sRGB sedikit lebih rendah daripada 99% sampai 100% yang lebih disukai, perbedaannya tidak terlalu penting menurut kami, kecuali kamu berencana untuk melakukan pekerjaan yang kritis terhadap warna, misalnya editing video atau foto. Tapi kalau untuk sekedar gaming dan ngincar refresh rate-nya, menurut kami masih oke aja ya. Terus, warnanya cerah dan konsisten, serta tidak akan berubah warna saat kamu melihat layar dari sudut berbeda, berkat sudut pandang lebar 178 derajat. Dan spesifikasi terkait panel lainnya mencakup kecerahan puncak 250 nit dan rasio kontras statis 10:1, yang merupakan standar untuk monitor pada kisaran harga ini. Terus, layar monitor ini memiliki resolusi layar 1920x1080 piksel, yang bila dibentangkan pada layar 27 inch menghasilkan kerapatan piksel 82 ppi atau piksel per inci. Sebagai perbandingannya, layar 24 inch biasanya beresolusi 1080 piksel dan memiliki kerapatan piksel 92 ppi, dan layar 22 inch di 1080 piksel memiliki 102 ppi. Jadi, gambar akan sedikit lebih berpiksel pada AOC 27B1H. Soalnya resolusinya masih 1080 piksel dan ukurannya 27 inch. Terus, untuk hiburan multimedia umum dan permainan video, kerapatan piksel yang rendah masih dapat ditoleransi, terutama bila kamu menerapkan anti-aliasing dalam permainan. Nah, nilai jual terbesar AOC 27B1H ini menurut kami adalah desainnya yang sangat tipis, serta dengan bezel tipis 1,5 mm di bagian atas dan samping monitor, dan juga refresh rate-nya yang sudah 100 Hz. Dan kalau kamu hanya punya budget Rp1.600.000 tapi ingin monitor besar serta memiliki refresh rate yang tinggi, maka monitor ini bisa kamu jadikan pilihan. Nah, kalau kamu ingin membelinya, kami sudah taruh link toko resmi AOC di deskripsi video ini ya. Kamu juga bisa dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Jadi silakan, bisa kamu cek langsung guys. Rekomendasi kedua ada Acer K243YE. Brand lokal tampaknya juga tak mau kalah dalam menghadirkan monitor gaming yang mampu memenuhi kebutuhan para gamer yang haus akan refresh rate.
Melalui K243YE, monitor ini dibekali panel IPS dan response time 1 millisecond. Dan monitor ini adalah monitor keluaran Acer yang merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, yakni K243Y yang memiliki refresh rate 75 Hz. Acer K243YE memiliki refresh rate 100 Hz dengan ukuran 23,8 inch, FHD 1980 x 1080 pixel, dan support AMD FreeSync. Tidak lupa juga, monitor Acer ini juga dilengkapi dengan speaker 2WX2 yang posisinya masing-masing ada di kiri dan kanan. Garansi panjang 3 tahun dan dilengkapi dengan ADP atau Accidental Damage Protection, dan dari kelebihan yang kami sebutkan, hal yang paling menguntungkan menurut kami adalah garansi panjang dan dilengkapi dengan ADP yang diberikan oleh Acer, yaitu ADP atau Accidental Damage Protection yang di cover Acer walaupun hanya berlaku 1 tahun setelah pembelian. Untuk harganya sendiri, monitor ini sekarang dibanderol di angka mulai dari Rp1.180.000, dan untuk link toko yang menjualnya kami sudah taruh di deskripsi video ini buat dapetin gratis ongkir dan juga promo potongan harga kalau kamu beruntung. Rekomendasi ketiga ada Lenovo L24i40. Akhirnya, Lenovo mengeluarkan monitor L24i40, yaitu penerus L24i30 yang menjadi monitor paling akurat pada beberapa bulan ke belakang. Lenovo L24i40 hadir sebagai penerus L24i30 yang goib dan sampai sekarang masih menjadi incaran. Apakah Lenovo L24i40 worth it? Mari kita bahas sedikit. Monitor Lenovo L24i30 menjadi salah satu monitor yang paling diincar oleh para pembeli dari berbagai waktu lalu. Hal ini dikarenakan keakuratan warna yang diberikan pada monitor tersebut. Namun, persaingan monitor kini semakin sengit bahkan semenjak hadirnya brand Corui yang berani menjual monitor dengan spesifikasi tinggi di harga yang murah. Hal ini menyebabkan brand-brand besar seperti Lenovo, Asus, AOC, dan brand lainnya mulai menurunkan harga pada segmen monitor 24 inch. Namun, Lenovo ternyata memiliki strategi yang tidak hanya menurunkan harga Lenovo L24i30, tapi mereka juga mengeluarkan seri penerus dari L24i30, yaitu Lenovo L24i40. Lenovo L24i40 memiliki upgrade dari L24i30, yaitu meningkatkan refresh rate 100 Hz. Dengan harga yang tidak beda jauh dengan harga L24i30 membuat monitor ini lebih worth it. Desain dari monitor ini berwarna putih yang minimalis dengan stand monitor yang biasa digunakan sebagai tempat handphone. Dan speaker yang dikeluarkan monitor ini juga masih terkategori nice to have dan bisa dianggap dengan adanya speaker pada monitor ini memberikan tambahan yang cukup baik agar meja kalian tetap clean dan minimalis. Tapi cukup mengejutkan sebenarnya mengetahui keakuratan warna pada L24i40 malah berkurang daripada L24i30. Namun, keakuratan warna tersebut masih tergolong tidak berkurang sangat jauh. Tapi, hal ini bisa sangat berpengaruh jika kamu merupakan pekerja profesional yang membutuhkan keakuratan warna seperti editor video atau foto. Nah, mungkin Lenovo mengurangi hal ini agar harganya tetap murah tapi memiliki refresh rate yang lebih baik dari seri sebelumnya. Tapi soal warna ini bisa kamu akalin kok. Jadi jika kamu ingin mendapatkan keakuratan warna yang lebih baik, kamu bisa mengalibrasi monitor tersebut dengan mengotak-atik OSD atau gunakan jasa aja. Kesimpulannya sih menurut kami monitor Lenovo L24i40 merupakan monitor entry level yang menarik untuk dimiliki. Mengingat harganya yang sangat terjangkau di 1 jutaan, sehingga membuat monitor ini bisa dipertimbangkan menjadi monitor yang mendukung produktivitas maupun kebutuhan gaming sehari-hari. Tapi ya itu tadi saran kami, monitor ini butuh kalibrasi dikit. Tapi kalau kamu bukan pekerja editing video maupun foto, menurut kami bukan masalah besar. Dan kalau dibandingkan antara nilai plus dan negatif dari monitor ini tidaklah sangat jauh, membuat monitor ini menjadi worth it untuk dimiliki. Untuk harganya sendiri, sekarang monitor ini dijual di angka Rp1.570.000 di toko resminya. Dan kami sudah taruh link toko resmi dari Lenovo di deskripsi video ini. Jika kamu ingin melihat spesifikasi lebih detailnya atau mungkin ingin membaca ulasan dari yang sudah membelinya, agar kamu lebih mantap lagi sebelum melakukan pembelian. Rekomendasi keempat ada monitor MSI G255F. Monitor MSI G255F masuk ke pasar Indonesia pada awal tahun 2024. Ini merupakan model lanjutan dari MSI G244F yang juga masuk di list rekomendasi ini. Monitor ini diklaim memiliki 99% sRGB color game mode,
Dan jika berkaca dari versi sebelumnya, monitor MSI G255F diposisikan sebagai monitor gaming dengan mengutamakan response time tinggi, yaitu 180Hz, tapi mengorbankan sedikit kualitas warna. Monitor ini juga sudah dilengkapi fitur Adaptive Sync untuk sinkronisasi FPS yang dihasilkan komputer dengan refresh rate dari monitor. Dan teknologi ini akan mencegah terjadinya screen tearing atau gambar yang terbelah, terutama saat bermain game. Dan yang kami suka dari monitor ini adalah tombol menu yang sudah menggunakan joystick, bukan lagi tombol tekan-tekan yang menambah kesan modern serta terlihat lebih minimalis. Nah, hampir kelupaan untuk layarnya. Layarnya sendiri, monitor ini menggunakan panel IPS 1920x1080 Full HD. Dan resolusi ini sangat pas untuk layar monitor 25 inch. Sedangkan untuk harganya sendiri, sekarang monitor dari MSI ini dijual di angka Rp1.879.000, dan dengan harga yang under 2 juta, monitor ini menurut kami sangat layak masuk daftar rekomendasi dan juga dipertimbangkan. Rekomendasi kelima ada monitor ViewSonic FX2479 HD Pro. Nah, karena durasi video ini sudah cukup panjang, jadi mungkin ini rekomendasi terakhir di video ini ya. Dan mungkin kami akan bikin lagi part 2-nya kalau video ini rame. Dan di urutan kelima ini ada monitor ViewSonic VX2479 HD Pro yang dirilis secara resmi di Indonesia pada tahun 2023. Ya, meskipun bukan yang terbaru dan sudah cukup lama dirilis, tapi monitor ini layak untuk dipertimbangkan mengingat harganya yang masih sangat terjangkau dan spesifikasi yang diberikan. Monitor ini diklaim memiliki 104% sRGB color gamut, dan hasil akurasi ini dikonfirmasi oleh testing yang dilakukan reviewer channel YouTube GTID. Dari data yang didapat, akurasi warna monitor ini cukup lumayan di sRGB tapi agak lemah di P3. Dan monitor ini juga dilengkapi fitur variable refresh rate untuk sinkronisasi FPS yang dihasilkan komputer dengan refresh rate dari monitor. Nah, teknologi ini bisa mencegah terjadinya screen tearing atau gambar yang terbelah terutama saat bermain game. Sedangkan dari sisi tampilan, monitor ini lebih kalem, cocok untuk kebutuhan kantor atau gaming yang tidak terlalu mencolok. Dan dengan harga yang cukup terjangkau dan refresh rate 165Hz, ViewSonic VX2479 HD Pro bisa menjadi salah satu kandidat monitor terbaik di bawah 2 juta. Dan harga dari monitor ini sekarang dijual di angka Rp1.735.000. Nah, kalau kamu mau melihat spesifikasi lebih detailnya dan juga melihat ulasan dari yang sudah membelinya, kamu bisa langsung menuju link toko yang menjualnya di deskripsi video ini. Klik aja, nanti kamu akan diarahkan ke tokonya dan kamu bisa melihat spek serta dapetin voucher gratis ongkir dan juga potongan harga kalau kamu beruntung. Oke, mungkin itu dulu aja rekomendasi monitor murah untuk gaming ataupun untuk bekerja. Dan kalau kamu berminat dengan monitor yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link masing-masing produk di deskripsi video ini. Di sana, kamu bisa melihat spesifikasi lebih detail, ulasan dari yang sudah membeli, dan juga buat dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau punya rekomendasi lain, kamu bisa komen di video ini. Terus, kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.